Halo dan selamat datang kembali. Kali ini nih kita mau melakukan penelusuran mendalam pada satu momen yang benar-benar mengubah arah sejarah. Momen yang mana tuh? Pertemuan antara Kaisar Inca Atahualpa dan konkistador Spanyol si Francisco Pizarro itu di Camarca, Peru. Oh, Camarca ya. Itu penting banget emang. Iya kan? Nah, sumber kita kali ini dari buku klasiknya Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Di situ kan ada kesaksian langsung sama analisisnya yang wah tajam banget. Betul, buku itu fundamental banget sih kalau ngomongin topik ini. Nah, misi kita kali ini tuh bukan cuma ngurai apa yang terjadi ya, tapi coba jawab pertanyaan yang jadi judul bab di sumber kita. Kenapa sih Atahualpa nggak nangkep Raja Spanyol Charles the One? Pertanyaan bagus itu. Kenapa arahnya selalu Eropa ke Amerika? Bukan sebaliknya gitu ya. Itu dia, kenapa Pizarro yang ke Peru bukan Atahualpa yang ke Spanyol? Nah, kita mau coba bongkar nih, faktor-faktor kunci yang menentukan hasil pertemuan dramatis ini. Oke, kita langsung aja deh, mulai dari latar belakangnya sedikit. Boleh. Jadi pertemuan di Cajamarca ini, tanggalnya 16 November 1532 ya, ini emang lebih dari sekedar pertempuran biasa. Lebih kayak tabrakan peradaban gitu ya? Tepat. Ini momen tabrakan antara dua dunia yang udah berkembang sendiri-sendiri selama ribuan tahun. Di satu sisi ada Atahualpa. Dia ini pemimpin kekaisaran Inca yang gede banget, terorganisir, baru menang perang saudara pula. Pasukannya banyak banget pasti ya? Puluhan ribu di area itu. Nah, di sisi lain ada Pizarro. Dia cuma bawa kurang dari 170 orang Spanyol. Dikit banget kan? Wah, jauh banget perbandingannya. Iya, dan mereka itu ribuan kilometer dari Spanyol di tengah-tengah wilayah musuh. Jadi, kalau di atas kertas saja nih, kayaknya hasilnya udah jelas ya. Harusnya sih Inca yang menang telak ya. Jumlahnya aja gila banget bedarnya. Coba deh kita bayangin suasana hari itu. Kayak apa sih menurut saksi mata Spanyol? Oke, jadi Pizarro itu nyampe duluan, terus dia nyembunyiin pasukannya di sekitar alun-alun Camarca. Baru deh dia ngundang Atahualpa. Licik juga ya strateginya. Nah, sumber kita itu cerita gimana takutnya pasukan Spanyol pas nungguin Kaisar Inca datang. Bayangin aja, kalah jumlah mungkin 500-1 kali ya? Gila, 500-1. Itu pasti udah pasrah kali ya mereka. Banget. Makanya penting buat kita pahami nih. Salah satu prajurit Pizarro bahkan nulis. Dia bilang, kami semua orang Spanyol nunggu siap, sembunyi, penuh ketakutan. Banyak dari kami kencing tanpa sadar karena takut banget. Sampai segitunya ya, itu bukan gugup lagi namanya. Itu udah teror beneran. Mereka hadapin kekuatan yang kelihatannya raksasa banget. Nah, ketakutan ini kontras banget sama megahnya rombongan Atahualpa pas masuk alun-alun. Nah, gimana tuh gambaran pas Atahualpa datang? Pasti bikin ciut nyali pasukan Spanyol yang ngumpet itu. Pasti, Atahualpa datangnya megah banget, diusung pakai tandu berhias emas gitu, sama para bangsawan tertinggi, terus ribuan pengiringnya. Ada unit-unit elit pakai hiasan kepala emas, perak segala. Wah, penuhin alun-alun sambil nyanyi lagu-lagu kebesaran. Kayak parade kekuatan gitu ya? Iya, mereka datang dalam formasi seremonial gitu, kayaknya sih nggak bawa senjata perang utama. Mungkin mikirnya ini pertemuan diplomatik, atau ya itu tadi, pamer kekuatan aja, bukan siap buat perang beneran. Padahal di balik tembok udah ada jebakan ya. Nah, itu dia. Pizarro udah nyiapin skenario yang beda banget. Terus momen pemicu serangannya itu kan sering disebut gara-gara ada pendeta ya. Tapi itu beneran penyebabnya atau cuma alasan aja buat Pizarro nyerang? Pertanyaan bagus. Emang ada insiden itu? Ada Friar Vicente de Valverde, dia deketin Atahualpa bawa Alkitab atau buku doa gitu, terus minta Kaisar Inca ngakuin Raja Spanyol sama agama Kristen. Terus Atahualpa nolak. Kesaksiannya macam-macam sih. Ada yang bilang Atahualpa lempar bukunya, ada yang bilang salah paham total gara-gara penerjemahnya jelek. Tapi intinya, momen itu langsung jadi sinyal buat Pizarro. Jadi entah itu penyebab asli atau cuma casus belli aja ya? Nah, bisa jadi. Sulit dipastiin. Yang jelas, abis momen itu, Pizarro langsung kasih perintah. Serang. Dan serangannya itu kan, wah dahsyat banget ya efeknya. Kok bisa efektif banget lawan ribuan orang Inca gitu? Itu kombinasi maut sih. Kejutan, teror psikologis, sama teknologi yang nggak dikenal sama sekali sama orang Inca. Gimana tuh maksudnya? Bayangin aja, tiba-tiba dari bangunan di sekeliling alun-alun, pasukan Spanyol nyerbu keluar. Dor, dor, suara tembakan meriam kecil sama senapan arkubus meledak. Suara yang belum pernah didengar pasukan Inca. Pas
Pasti kaget banget mereka. Kaget dan takut. Terus muncul kavaleri. Kuda-kuda gede pakai baju zirah nyerbu kerumunan. Tambah lagi kilatan pedang baja sama suara dentingan baju zirah. Wah, itu bikin panik massal seketika. Apalagi pasukan Incanya nggak bersenjata lengkap ya tadi. Iya, nggak siap tempur. Terus kejebak di alun-alun yang ketutup itu. Udah, nggak ada kesempatan buat atur pertahanan sama sekali. Kacau balau. Kuda sama senjata api tuh bener-bener kayak alien buat mereka ya. Susah ngebayangin dampaknya gimana. Nah, terus Atahualpa sendiri gimana kok bisa ketangkap di tengah kekacauan gitu? Prosesnya kan dramatis banget juga tuh. Iya, luar biasa emang. Fokus serangan Spanyol, terutama kavaleri, itu langsung ke Tandu Atahualpa. Itu kan simbol kekuasaan Inca ya. Jadi mereka ngincer pemimpinnya langsung. Betul. Nah, di sini kita lihat loyalitas pengawal sama pengusung tanduk kaisar itu gila banget. Meskipun diserang habis-habisan sama pasukan berkuda pakai pedang baja, mereka mati-matian pertahanin tanduk itu. Sampai segitunya ya? Iya, kesaksian Spanyol jelas banget nulisnya. Kalau satu pengusung ditebas jatuh, yang lain langsung maju gantiin biar tanduknya tetap keangkat. Mereka semua mati di sekitar Atahualpa, nggak ada yang kabur. Merinding saya dengernya. Pengorbanan luar biasa. Terus gimana akhirnya mereka bisa nangkap Atahualpa? Nah, setelah pertempuran sengit di sekitar Tandu itu, akhirnya ada sekelompok kecil penunggang kuda Spanyol, sumber nyebutnya sekitar 7 atau 8 orang gitu, berhasil nerobos pertahanan terakhir. Mereka yang berhasil jatuhin tandunya? Ya, mereka jatuhin Tandu, terus narik Atahualpa keluar. Katanya sih, Pizarro sendiri ikut nangkep, bahkan sempat luka ringan gitu pas ngelindungi Atahualpa dari prajuritnya sendiri yang udah kalap. Wah, Pizarro sampai turun tangan langsung? Iya. Terus Atahualpa langsung diamankan, dibawa ke markas Pizarro sebagai tawanan. Udah selesai. Hasil akhirnya benar-benar jomplang ya. Ribuan prajurit Inca tewas, sementara nggak ada satupun orang Spanyol yang mati di serangan awal itu. Gila. Nah ini nih yang bawa kita balik ke pertanyaan utama. Kok bisa gini? Mari kita bedah satu-satu, faktor langsungnya. Kenapa Pizarro yang ada di Cajamarca, bukan Atahualpa di Madrid? Tepat. Peristiwa Cajamarca ini kayak studi kasus sempurna buat ngertiin faktor-faktor langsung yang disebut di judul buku sumber kita itu. Senjata, kuman, dan baja. Guns, germs, and steel ya? Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan mata. Teknologi militer. Senjata baja dulu deh. Oke. Senjata baja ini jelas gak sih keunggulan luar biasa buat Spanyol. Pedang, tombak, belati, baju zirah, semuanya dari baja. Coba bayangin aja, duel pedang baja tajam lawan pentungan kayu atau perunggu. Jauh banget ya bedanya. Iya, atau baju zirah baja lawan pelindung dari katun tebel atau kulit. Kalau udah pertarungan jarak dekat, ya fatal banget bedanya. Terus senjata api. Tadi kan disebut efek psikologisnya ya, meskipun masih primitif. Justru itu, arkebus, senapan awal itu, sama meriam kecil Spanyol emang ngisinya lama. Mungkin nggak akurat-akurat amat dibanding senjata modern. Tapi di Cajamarca, efek utamanya itu teror. Suara ledakannya itu ya? Iya, suara ledakan yang bikin kaget, asap mesiu, terus kemampuan bunuh dari jauh. Ini semua hal baru yang mengerikan buat pasukan Inca. Jadi bukan cuma soal ngerusak fisik, tapi ngerusak mental sama kekompakan pasukan lawan secara instan. Oke, jadi baja dan senjata api. Nah, ada lagi nih yang kayak penting banget, kuda. Saya bayanginnya ini kayak tank modern muncul di perang abad pertengahan. Analogi yang lumayan pas itu. Kuda itu ngasih kombinasi kecepatan, mobilitas, platform nyerang yang lebih tinggi, sama efek kejut psikologis yang dahsyat. Karena orang Inca belum pernah lihat kuda sebelumnya ya. Belum pernah hadapin kavaleri di pertempuran. Lihat manusia di atas hewan gede, yang geraknya cepet terus bisa nebas dari atas, itu kan pemandangan yang nakutin banget buat prajurit jalan kaki. Susah dilawan, apalagi di kerumunan kayak di Cajamarca. Kavaleri bisa mecah formasi, ngejar musuh yang lari, dampaknya jauh lebih gede dari jumlah mereka sendiri. Sumber kita juga nyebut pertempuran lain setelah Cajamarca kan, yang nunjukin kavaleri Spanyol ini emang unggul banget, bahkan walau jumlahnya lebih sedikit lagi. Iya, banyak banget contohnya. Di Jauja, cuma 80 penunggang kuda Spanyol ngalahin pasukan Inca yang jauh lebih gede. Di Vilcaswaman, 30 orang Spanyol lawan ribuan. Vilcaconga, 110 lawan puluhan ribu. Gila, efektif banget berarti ya kuda ini. Banget. Bahkan pas ngerebut ibu kota Cusco, kavaleri punya peran kunci. Ini negasin kalau kuda, sebagai teknologi militer,
Itu salah satu pilar utama suksesnya Spanyol di Peru dan sebenarnya di seluruh Amerika. Di Eurasia kan kuda udah jadi mesin perang ribuan tahun, sejak dijinakin sekitar 4.000 SM. Oke, jadi kita udah punya senjata baja, senjata api, dan kuda sebagai faktor militer. Tapi ada senjata lain nih, yang nggak kelihatan, tapi mungkin dampaknya jauh lebih besar dalam jangka panjang. Kuman. Ah, ini dia nih. Si pembunuh senyap. Ini perannya gede banget, bahkan mungkin yang paling gede. Penyakit menular dari Eurasia kayak cacar, campak, influenza, pes, yang dibawa orang Eropa itu dampaknya bencana banget buat populasi asli Amerika. Kenapa bisa gitu? Karena mereka nggak punya kekebalan alami terhadap penyakit-penyakit itu. Benua Amerika kan terisolasi ribuan tahun. Jadi pas penyakit itu datang, wabahnya nyebar cepet banget. Seringkali bahkan sebelum orang Eropanya datang secara fisik. Dan ini bukan cuma teori umum kan? Ada hubungannya langsung sama Atahualpa di Cajamarca. Relevan banget. Jadi, beberapa tahun sebelum Pizarro datang, udah ada wabah gede, kemungkinan besar cacar, nyerang Kekaisaran Inca. Oh ya? Iya, wabah ini yang bunuh Kaisar Huayna Capac, ayahnya Atahualpa, sama pewaris utamanya, Ninan Kuyochi. Nah, kematian mendadak ini yang bikin pecah perang saudara antara Atahualpa sama saudara tirinya, Huáscar, buat rebutan tahta. Jadi Pizarro datang pas kondisi Inca lagi rapuh ya? Tepat. Kekaisaran yang secara demografis udah kena pukul penyakit, terus secara politik pecah belah gara-gara dampak penyakit itu. Ironisnya, Atahualpa menang perang saudara itu juga sebagian dibantu sama wabah yang sama. Ini menarik banget sih. Terus kenapa penyakit mematikan ini asalnya dari Eurasia, bukan sebaliknya, dari Amerika ke Eropa? Nah, sumber kita ngejelasin ini ada kaitannya sama faktor mendasar, yang nanti kita singgung lagi. Tapi intinya gini, Eurasia itu populasi manusianya jauh lebih padat, terus sejarah jinakin hewan ternaknya, sapi, domba, kambing, babi, kuda, juga lebih panjang dan macam-macam. Oh, jadi penyakitnya dari hewan ternak itu? Banyak penyakit nular manusia itu evolusinya dari penyakit hewan ternak. Kontak yang dekat dan terus-terusan ribuan tahun bikin orang Eurasia punya kekebalan parsial. Nah, benua Amerika itu hewan gede yang bisa dijinakin dikit banget, cuma lama alpaka di Andes misalnya. Jadi sumber penyakit zoonosis endemik yang mematikan juga lebih sedikit. Pas dua dunia ini ketemu, aliran penyakitnya jadi nggak seimbang banget. Paham. Oke, jadi kita udah punya teknologi militer sama penyakit. Tapi ini semua kan nggak bakal relevan kalau Pizarro nggak bisa nyampe Peru ya? Ini bawa kita ke faktor berikutnya, teknologi maritim. Gimana caranya mereka bisa sampai sana? Tepat sekali. Kemampuan Spanyol dan Eropa umumnya di abad ke-16 buat bikin kapal layar gede yang bisa nyebrangin Samudra Atlantik terus Pasifik, itu syarat mutlak buat penaklukan ini. Kapal jenis apa tuh? Kapal kayak Caravel sama Karak itu. Itu memungkinkan pelayaran jauh banget. Bawa pasukan, kuda, suplai, nyebrangin lautan luas. Tanpa teknologi maritim ini, ya nggak bakal ada pertemuan di Cajamarca. Sementara Inca nggak punya teknologi serupa ya? Iya, peradaban Inca, meskipun maju di banyak hal, nggak ngembangin teknologi pelayaran lintas samudra. Nggak ada cara buat mereka nyampe Eropa. Dan buat bikin kapal sebanyak itu, terus ngirim ekspedisi, pasti butuh dukungan organisasi yang kuat ya? Itu faktor kelima, organisasi politik terpusat. Kerajaan Spanyol kan udah bersatu di bawah Raja Charles I, yang juga Kaisar Romawi Suci Charles V. Mereka punya struktur negara yang bisa biayain, ngatur, dan ngasih izin buat ekspedisi penjelajahan dan penaklukan yang mahal dan berisiko tinggi kayak punya Pizarro. Negara ngasih modal dan kerangka hukumnya gitu ya? Iya, meskipun Pizarro juga cari investor swasta, tapi negara ngasih dukungan dan tujuan strategis. Nah, Kekaisaran Inca emang terpusat juga, tapi negara-negara Eropa kayak Spanyol sama Portugal itu udah punya tradisi dan pengalaman ratusan tahun dalam eksplorasi maritim yang didanai negara. Didorong persaingan antar kerajaan, motif ekonomi, sama agama juga. Oke, ada satu faktor kunci lagi nih yang mungkin sering kelewat. Tapi sumber kita bilang ini fundamental banget, tulisan. Gimana ceritanya tulisan bisa bantu Pizarro menang? Perang tulisan ini krusial banget, meskipun nggak langsung kelihatan di medan perang ya. Tulisan itu memungkinkan penumpukan dan penyebaran informasi yang akurat dan detail, melintasi jarak dan waktu yang luas. Maksudnya gimana? Orang Spanyol itu punya akses ke ribuan tahun catatan sejarah, strategi militer, pengetahuan geografi, pemahaman taktik politik dari peradaban Eurasia. Contoh spesifik nih,
Pizarro itu hampir pasti tahu soal suksesnya Hernan Cortés naklukin kekaisaran Aztec di Meksiko cuma 1 dekade sebelumnya. Oh iya, kasus Cortés kan mirip ya? Mirip banget. Kisah Cortés, termasuk taktiknya nyulik Kaisar Moctezuma, itu nyebar luas di kalangan konkistador lewat laporan tertulis sama lisan. Pengetahuan ini ngasih Pizarro semacam cetak biru dan inspirasi. Dia udah tahu cara mainnya. Sementara Atahualpa di sisi lain nggak punya info apa-apa ya, kayak dalam kegelapan informasi gitu. Bisa dibilang gitu. Atahualpa sama Kekaisaran Inca nggak punya informasi sama sekali soal Spanyol, soal sifat ekspansionis mereka, atau ancaman yang mereka bawa. Lebih penting lagi, mereka nggak punya akses ke catatan sejarah tertulis tentang invasi serupa di masa lalu atau di tempat lain. Sistem pencatatan Inca kan pakai kipu ya, tali bersimpul itu. Iya, Kipu itu efektif buat catat data kuantitatif, mungkin beberapa cerita sederhana. Tapi nggak sefleksibel tulisan alfabet buat rekam dan sebarin analisis strategis, sejarah detail, atau pengetahuan kompleks soal dunia luar. Nah, kesenjangan informasi sama pengalaman historis ini, yang salah satunya gara-gara ada atau nggak adanya tradisi nulis yang luas, bikin Atahualpa jadi jauh lebih rentan sama strateginya Pizarro. Dia benar-benar hadapin sesuatu yang nggak ada contohnya dalam sejarah yang dia tahu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, ada 6 faktor langsung ya. Keunggulan senjata baja, dampak senjata api, penggunaan kuda sebagai senjata perang, kehancuran akibat penyakit menular Eurasia, kemampuan teknologi maritim buat nyampe Amerika, dukungan organisasi politik negara Eropa, dan keuntungan informasi dari tradisi tulisan. Kombinasi semua inilah yang jelasin kenapa Pizarro bisa sukses banget di Camarca. Benar sekali. Kombinasi faktor-faktor inilah yang dirangkum sama Jared Diamond di judul bukunya Guns, Germs, and Steel. Senjata, kuman, dan baja. Baja di sini ya mencakup senjata sama teknologi terkait. Terus kita perlu tambahin kuda, kapal, organisasi politik, sama tulisan buat gambaran lengkapnya. Faktor-faktor ini secara bareng-bareng ngasih keunggulan yang luar biasa buat segelintir orang Eropa pas ketemu peradaban besar di dunia baru. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Ngurai faktor-faktor langsung ini penting ya buat ngerti gimana sejarah bisa jalan kayak gitu di Cajamarca. Tapi ini kan baru satu lapisan aja. Ini bawa kita balik lagi ke pertanyaan inti yang lebih dalam. Kenapa sih kesenjangan ini ada? Nah, Kenapa Eropa yang punya senjata, kuman, baja, kapal, sama tulisan ini? Kenapa bukan sebaliknya? Kenapa Pizarro yang nyebrang Atlantik buat nangkep Atahualpa, bukan Atahualpa yang nyebrang lautan buat nangkep Raja Charles I di Spanyol? pertanyaan itu persis bawa kita dari faktor langsung atau proximate causes ke faktor mendasar atau ultimate causes. Pertemuan di Cajamarca itu cuma manifestasi dramatis dari ketidakseimbangan kekuatan global yang udah berkembang ribuan tahun sebelumnya. Akarnya jauh di masa lalu ya. Iya, akar perbedaannya, ini argumen utama di Guns, Germs, and Steel, itu ada di perbedaan fundamental dalam geografi antar benua. Faktor-faktor geografis inilah yang ngaruh ke ketersediaan spesies tumbuhan sama hewan liar yang cocok buat dijinakin. Domestikasi ya maksudnya? Betul, domestikasi. Terus ngaruh juga ke gampangnya penyebaran pertanian sama teknologi, juga ukuran sama kepadatan populasi manusia yang bisa didukung di satu wilayah. Jadi perbedaan geografis ini yang ujung-ujungnya bikin beda dalam pengembangan teknologi, penyakit, sama organisasi sosial gitu? Itu argumen utamanya. Eurasia kan sumbunya timur barat ya. Ini lebih gampang buat nyebarin tanaman sama hewan di zona iklim yang sama. Terus di Eurasia juga lebih banyak kandidat hewan sama tumbuhan buat dijinakin. Jadi mereka punya keberuntungan geografis di awal. Yang bikin revolusi pertanian lebih cepat di sana? Iya, lebih awal dan lebih luas. Ini akhirnya dukung populasi lebih gede, ada spesialisasi kerja, perkembangan teknologi kayak metalurgi sama tulisan, organisasi politik yang kompleks, dan ya itu tadi, evolusi penyakit nular yang mematikan dari hewan ternak. Sementara benua lain kayak Amerika atau Afrika beda ya? Beda. Amerika sama Afrika kan sumbunya utara-selatan, terus banyak hambatan geografis, kandidat buat domestikasi juga lebih sedikit, jadi jalur perkembangannya beda. Makanya, keunggulan Eropa di Cajamarca itu bukan karena orang Eropanya lebih hebat secara bawaan, tapi lebih ke hasil akhir dari lintasan sejarah panjang yang dibentuk sama geografi. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal peristiwa kayak di Camarca ya. Bukan cuma soal Pizarro hebat atau brutal, tapi cerminan proses sejarah yang jauh lebih gede, lebih dalam, yang akarnya di geografi planet kita.
Penelusuran kita hari ini nunjukin banget ya gimana satu peristiwa bisa buka pemahaman soal dinamika global ribuan tahun. Terima kasih banyak nih udah nyimak pembahasan mendalam kita. Iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kita kan udah bahas macam-macam faktor langsung tadi ya. Senjata, kuda, penyakit, kapal, politik, tulisan. Semuanya kayaknya penting banget ya. Iya, kayak saling terkait gitu. Nah, tapi kalau Anda dipaksa milih nih, ada nggak satu faktor aja yang menurut Anda paling nentuin di Camacika? Atau jangan-jangan emang nggak bisa dipisah? Justru interaksi sinergis antar semua faktor itu kuncinya. Kayak sistem yang saling nguatin gitu. Menarik tuh pertanyaannya. Misalnya nih, tanpa kapal, senjata nggak bakal nyampe kan? Tanpa tulisan, strategi Pizarro mungkin beda. Tanpa penyakit yang udah ngelemahin Inca, mungkin perlawanannya lebih kuat. Coba deh direnungin, gimana bobot relatif sama keterkaitan antar faktor ini. Ini bantu kita ngerti kompleksitas sebab akibat dalam sejarah. Jawabannya sih nggak gampang ya, tapi pertanyaannya sendiri menarik banget buat dipikirin.